Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar bangsa Indonesia di seluruh Nusantara? Pada kali ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul Kehebatan Mas Nadiem. Nadiem Makarim bukanlah akademisi dan tidak bergelar profesor doktor, tapi bisa jadi Mendikbudristek. Lalu apa kehebatan seorang Nadiem? Nadiem Makarim yang setelah masuk kabinet Jokowi dipanggil Mas Menteri dipilih jadi Mendikbudristek. Tidak ada yang salah secara hukum, karena penunjukan menteri oleh presiden merupakan hak prerogatif presiden yang dilindungi undang-undang. Siapapun dengan latar pendidikan apapun, sepanjang tidak tersangkut hukum, bisa dipilih presiden untuk jadi menteri bila dipandang mampu. Soal siapa yang mampu jadi menteri pada suatu kementerian tertentu, di mata presiden bisa mengesampingkan latar belakang pendidikan menteri tersebut. Mampu bagi presiden bukan semata latar belakang ilmu tertentu dan strata pendidikan tertinggi yang terkait langsung dengan bidang kementerian, namun lebih dari itu yakni bersifat multidimensional. Cara pandang presiden tersebut yang seringkali sulit dipahami orang awam, bahkan para ilmuwan atau pakar. Periode pemerintahan Jokowi yang pertama, Susi Pujastuti dipilih jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, walau latar belakang pendidikannya cuma lulusan SMP. Sementara di Indonesia ini banyak orang bergelar profesor, doktor di bidang perikanan dan kelautan yang secara legal formal diakui kepakarannya di bidang tersebut. Demikian juga sekarang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bukan berlatar belakang pendidikan kesehatan. Beliau cuma sarjana fisika nuklir yang justru lebih banyak berkarir dalam bidang keuangan, perbankan, dan BUMN. Padahal bidang kesehatan termasuk bidang sangat teknis dan khusus. Dan di ranah tersebut banyak orang bergelar profesor, doktor, dan dokter yang diakui kepakaran ilmunya dalam bidang kesehatan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi termasuk bidang bersifat teknis. Banyak pakar pendidikan dan kebudayaan serta ahli dalam riset dan teknologi yang bergelar profesor doktor di bidangnya. Pada masa pemerintahan presiden-presiden sebelumnya, posisi Mendikbud hampir pasti dijabat orang bergelar profesor doktor dan aktif sebagai akademisi bidang pendidikan dan kebudayaan, yang artinya secara de facto dan de jure dianggap mampu jadi menteri. Bidang tersebut syarat permasalahan, khususnya pembangunan karakter bangsa dan sumber daya manusia Indonesia. Namun dalam pemerintahan Presiden Jokowi, justru Nadiem Makarim yang bukan akademisi bergelar profesor doktor jadi menterinya. Seorang Nadiem Makarim bukanlah politikus partai dan bukan titipan partai politik. Yang seringkali unsur kemampuan teknis bukan merupakan faktor utama, melainkan keterjagaan stabilitas politik pemerintahan. Nadiem Makarim seorang independen dan berprestasi dalam bidangnya, yakni bisnis startup yang sudah level dekakon. Bisnis ini erat kaitannya dengan teknologi terkini dan pengembangannya syarat aktivitas riset. Cakupan bisnis tersebut multi jasa atau pelayanan dan bersifat internasional atau lintas negara yang melibatkan banyak mitra, tenaga kerja, dan putaran uang yang besar. Citra yang melekat padanya adalah orang muda yang berprestasi dalam inovasi bisnis dan teknologi, sehingga menjadi inspirasi banyak orang di negeri ini. Selain itu, sosoknya sebagai Mas Menteri sangat familiar di kalangan anak sekolah, guru, dan stakeholder bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Ketika pertama kali dipilih jadi menteri, banyak orang mempertanyakan aktivitas dan pengalaman Nadiem Makarim dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Nadiem Makarim tidak pernah secara khusus bergerak di kedua bidang tersebut. Kemampuannya menjadi Mendikbud pun diragukan. Tak heran jika beberapa kali isu reshuffle kabinet bergulir. Mas Menteri Nadiem termasuk dalam gosip-gosip politik sebagai salah satu menteri yang akan diganti. Tapi kini justru Mas Menteri Nadiem Makarim jadi pemimpin di kementerian hasil penggabungan dua kementerian, yakni Kemendikbud dan Kemenristek menjadi Kemendikbudristek. Tanggung jawab dan bebannya sangat berat dibandingkan sebelumnya. Beban tersebut tidak akan diberikan kepada orang yang dipandang tak mampu menurut kacamata Presiden Jokowi. Keterpilihan Mas Menteri Nadiem Makarim sebagai Mendikbudristek lagi-lagi melangkai para akademisi peneliti bergelar profesor doktor.
Kacamata presiden sebagai seorang pemimpin dalam melihat kemampuan seseorang pun lagi-lagi di luar kemampuan cara pandang banyak pihak. Lalu apa kehebatan Nadiem Makarim sehingga terpilih jadi menteri? Ada adigium, banyak orang yang dipandang mampu tapi sedikit orang yang dipilih. Kehebatan Nadiem Makarim adalah mampu terpilih jadi Mas Menteri Kemendikbudristek. Nah, bagaimana menurut Anda? Silahkan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.